Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah salat maghrib sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita sambung pelajaran kita, dan kesempatan kali ini serta seterusnya kita akan membahas tentang babu arkanus shalah, bab rukun-rukun salat. Rukun itu dalam bahasa Arab adalah janibu syai'il aqwa. Yang disebut rukun dari segi bahasa adalah sisi yang paling kuat dari sesuatu. Sisinya, apa bahasa kitanya ya, fondasi, tiangnya. Karena biasanya itu yang sisi-sisinya bangunan itu yang menjadikan bangunan itu bisa kuat. Nah, seperti ujung-ujung sana. Nah, sisi-sisinya. Nah, kalau segi empat, sisi-sisinya itu yang disebut namanya rukun dari segi bahasa. Kita bisa menyebutkan namanya adalah fondasi atau tiang. Wastilahan, adapun yang disebut istilah adalah ibaratun an juz'in minal mahiyati la tatahaqqaqu illa bihi. Yang disebut rukun dalam pandangan syariat adalah yaitu bagian dari hakikat salat yang menentukan sah atau tidak sahnya salat tersebut. Jadi ini adalah satu bagian tentang menentukan sesuatu yang penting, sah atau tidak sahnya salat. Itu yang disebut namanya rukun. Yang kita bicara sekarang adalah bab salat, berarti rukun ini sebagai penentu sah atau tidak sahnya salat. Kalau ibarat kata tadi tiang itu sebagai penentu kuat atau tidak kuatnya bangunan tadi, layak untuk ditinggali atau tidak layak untuk ditinggali. Kalau rukunnya tidak kuat, apalagi nggak punya rukun, nggak punya tiang, maka ini tidak pantas untuk ditinggali. Itu bangunan. Begitu juga terlebih-lebih adalah masalah salat, maka itu lebih diutamakan lagi. Kemudian para ulama kita itu berbeda pendapat tentang berapakah jumlah rukun di dalam salat. Kalau Masjid Al-Hilal ini kira-kira berapa tiangnya? Di sini cuman kita lihat 1, 2, 6 di dalam. Di samping-sampingnya masih banyak lagi. Nah, kalau nggak ada tiangnya, nggak ada pondasinya, nggak kuat itu, roboh dia. Nah, begitu juga dalam salat. Sahnya salat itu ditentukan dengan rukun, dan rukun salat itu dalam salat para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 13 rukun, dan ini pendapat yang paling kuat. Ada yang mengatakan 14 rukun, dan ada yang mengatakan 17 rukun. Kita waktu belajar di SD berapa ya? 13. Nah ya, ala kuliah ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 17 rukun. Nanti kita lihat di mana bedanya.
Namun pendapat yang paling kuat adalah rukun salat itu mempunyai 13 rukun. Secara global menyeluruh 13 rukun itu adalah yang pertama niat, melakukan salat di dalam hati pada saat takbiratul ihram. Jadi ucapan kita Allahu Akbar, mulut kita membaca takbiratul ihram Allahu Akbar, namun dalam hati kita pasang niat, aku niat salat fardhu maghrib, aku niat salat fardhu isya, aku niat salat fardhu subuh, dan seterusnya. Jadi niat ini penting. Innamal a'malu binniyat. Hanya sahnya ibadah itu dengan adanya niat. Yang kedua adalah mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar. Nah, nanti kita lihat ya lebih khusus, lebih spesifik lagi di dalam masalah pembacaan takbiratul ihram, karena banyak di antara kita membaca takbiratul ihram itu salah. Ya, banyak salah kalau dia tidak belajar. Tapi kalau belajar alhamdulillah benar. Ya. Ada yang baca begini. Allah, panjang A-nya. Allah, itu tidak sah. Kalau dia baca Allah, kalau dia A panjang artinya apakah. Beda sudah artinya. Ada lagi yang membacakan bar. Allahu Akbar. Bar. Pernah dengar gitu? Allahu Akbar. Allahu Akbar katanya. Tidak boleh. Apalagi terlalu bekarik, biar orang Banjar bekarik huruf kafnya. Allahu Akbar. Pernah dengar orang azan begitu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terlalu bekarik biar orang Banjar. Salah juga. Atau dibikin qalqalah. Kaf dibikin qalqalah. Allahu Akbar, aka. Salah. Allahu Akbar, akbar. Salah. Ya. Nah. Atau bertambah nun, bertambah waw. Nah, ini orang banyak kita. Kita yang banyak salah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakai waw. Salah ini. Allahu Akbar, wak. Makanya nanti mesti belajar benar-benar. Baik, kemudian yang ketiga berdiri bagi yang mampu pada salat fardu. Diri dulu. Mampu. Kalau tidak mampu berdiri tegak, lalu apa yang dia kerjakan? Tidak langsung duduk, tetapi berdiri sambil membungkuk. Kalau dia tidak bisa tegak, ya membungkuk. Kalau tidak bisa berdiri membungkuk, maka dia berdiri dengan pakai apa? Pakai tongkat, bersender. Kalau enggak bisa juga bersender, bertongkat, maka dia boleh berdiri sambil berada atau berdiri dengan tumpuan lutut. Ya, coba Pak Ipin. Nah, berdiri. Nah, begitu. Di sepinggan ada orang salat begini. Jadi nggak langsung duduk. Berdiri pakai lutut. Kalau tidak bisa berdiri pakai lutut, maka boleh berdirinya sambil duduk. Maksudnya salatnya sambil duduk. Duduknya terserah. Cuman yang paling afdal adalah duduk seperti duduk iftirash. Apa duduk iftirash? Duduk pada posisi tasyahud awal. Ya, seperti duduk tasyahud awal. Itu yang paling afdal. Kalau enggak mampu, duduk bersila boleh. Kayak bikin kayak ini. Kalau enggak mampu, duduk biar orang Banjar buhunjur. Atau orang Banjar apa? Selonjoran ya. Boleh. Kalau enggak mampu, duduk terserah saja. Mau pakai bangku, mau pakai apa. Nah, tapi yang anehnya itu ya kalau di Mekah, Madinah itu, terutama di Madinah itu banyak sekali. Orangnya sehat aja, jalan pakai jalan.
Nanti pas dia sholat ambil bangku, Allahu Akbar, duduk dia sambil di bangku. Orangnya sehat, ruku begini, sujud begini, padahal orangnya sehat. Nanti selesai sholat dia ditaruh bangkunya, jalan dia laju. Nah seperti itu. Tapi kan itu bukan mazhab kita ya, mazhabnya tahu mazhab siapa, apakah sah atau tidak. Kalau kita mampu masih berdiri, nggak boleh duduk. Nah, ya. Kemarin saya salat di Madinah ya waktu umrah. Saya ini baca Fatihah agak lambat. Jadi rakaat ketiga itu rakaat keempat agak lambat. Sehingga ketika imam ruku, saya belum sempat ruku. Artinya belum ruku nih. Sudah imam mau bangkit baru saya ruku. Karena imamnya baca Fatihahnya cepat, rakaat ketiga keempat saya agak lambat. Selesai sholat, saya ditegur sama orang Arab situ. Kata dia, "Hal tastati'u an tatakallam bi lughatil Arabiyyah?" Kamu bisa enggak bahasa Arab? Kata saya, "Na'am." Ketika saya bilang bisa bahasa Arab, langsung dibilanginnya. Ente bahasa kitanya, kalau sholat itu ngikutin imam ruku, ente juga ruku. Ya kan ya? Begitu katanya. Lalu saya bilang, saya belum sempurna baca Fatihahnya. Saya belum sempurna. Mesti saya sempurnakan dulu baru saya ruku. Enggak begitu katanya. Kalau imam ruku, tinggalkan Fatihahmu, dosa baca Fatihah langsung ruku. Wah, kata saya nih. Habis itu enggak lama orang salat jenazah. Saya bilang, kata dia, Fatihahnya makmum itu ditanggung oleh imam. Saya bilang, ya Syekh, ya Sayyid, Tuan, kata saya, itu masalahnya kalau makmum Fatihahnya makmum ditanggung imam itu adalah masalah masbuk. Kalau bukan masalah masbuk enggak boleh. La salata liman lam yaqra'il Fatihah. Tidak dinamakan salat kalau orang tidak baca Fatihah. Dia ngotot begitu kan ya. Kata saya sudah gini aja, kata saya. Ana min Indonesia, saya ini orang Indonesia. Wa madhabuna fi Indonesia madhab Syafi'i. Kita punya madhab di Indonesia itu madhab Syafi'i. La madhab, tidak ada madhab-madhaban kata dia. Dia kan Wahabi. Artinya salafi di sini. Tidak ada madhab-madhaban, itu Al-Qur'an, hadis katanya. Lalu kata saya, gimana dengan hadis Nabi yang tidak dinamakan salat kalau orang enggak baca Fatihah? Bingung dia. Akhirnya ribut, dia marah-marah, sudah ente roh kata saya. Pergi dia. Nah, jadi kemudian saya lihat tadi ya, di ada orang di media sosial itu, orang Arab membahas tentang Fatihah ini. Nah, karena kan di sana itu kan dia mazhabnya mazhab Wahabi itu ya. Bahasa kita Wahabi, di sini Salafi. Kalau mazhab Imam Syafi'i membaca Fatihah itu hukumnya wajib. Baik salat bernyaring ataupun salat pelan, baik yang jadi imam ataupun yang jadi makmum, wajib itu baca Fatihah. Walaupun salat bernyaring, kita imam bernyaring nih. Setelah imam baca Fatihah, baru kita makmum baca Fatihah, kan begitu. Itu mazhab kita Syafi'i, dan itu memang ada dalilnya. La sholata liman lam yaqra'il Fatihah. Tidak dinamakan salat kalau orang tidak baca Fatihah. Makanya dalam mazhab Syafi'i, imam dan makmum wajib baca Fatihah. Kalau bernyaring, imamnya Fatihah duluan, setelah imam Fatihah baru makmum Fatihah. Kalau salatnya pelan seperti rakaat ketiga, keempat atau salat zuhur asar, maka masing-masing baca Fatihah wajib. Nah, adapun Hanafi ini ya, tidak wajib baca Fatihah bagi makmum. Makmum tidak wajib baca Fatihah. Yang wajib baca Fatihah cuman
imam. Ini yang dipakai yang salat tarawih 20 rakaat cuman 7 menit. Imamnya aja yang baca Fatihah, makmumnya enggak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu salat yang dalam mazhab Hanafi ya sah saja bagi Hanafi. Tidak perlu wajib baca Fatihah bagi makmum, imamnya saja. Dalam mazhab Maliki dan Hambali, Fatihah itu kalau bernyaring ditanggung imam. Jadi kalau imam sudah baca Fatihah, amin kata imam dan makmum kan ya, maka makmum tidak baca Fatihah lagi. Cukup dengarkan bacaan ayat imam. Itu Maliki dan Hambali. Nah, kita Syafi'i, saya bilang waktu itu ana Syafi'i, artinya saya mazhab Syafi'i di Indonesia. La Syafi'i wala Maliki wala apa kata sudah ya. Pokoknya Qur'annya begini, hadisnya begini katanya. Akhirnya dia mengeluarkan hal seperti itu. Ju'ilal imamu ayyutama bihi katanya. Dijadikan imam itu supaya untuk diikuti. Saya tidak sempat ngomong, akhirnya karena saya bantah. Ya, kata saya kalau memang hadis seperti itu, lalu bagaimana dengan hadis la salata liman lam yaqra'il Fatihah? Kalau seandainya kalau salat itu wajib baca Fatihah. Gimana dengan hadis itu? Bingung dia. Pergi dia. Lalu apa saya bilang? Lana a'maluna walakum a'malukum. La hujjata bainana wa bainakum. Allahu yajma'u bainana wa ilahil masir. Saya punya amalan sendiri, ente punya amalan sendiri. Tidak ada lagi sudah berhujah-hujahan kita. Nanti kita kembali kepada Allah Ta'ala. Dosa repot-repot, dosa nyalakan punya orang. Ya, saya bilang, kita di Syafi'i di Indonesia kita pakai kunut, kita baca Bismillah. Di sini tidak ada pakai kunut, tidak ada baca Bismillah. Saya tidak menyalahkan Anda. Saya tidak menyalahkan kalian. Kalian tidak baca kunut, tidak apa-apa. Tidak baca Bismillah bernyaring, tidak apa-apa. Saya tetap sholat dengan jamaah, dengan sampean. Tapi kenapa kita begini kok sampean ribut? Lalu saya bilang ini masalah furu'iyah, masalah cabang. Dalam masalah fikih itu biasa, bukan masalah usul, bukan masalah tauhid. Ini kita masalah furu'iyah, masalah cabang, bukan masalah asal. Muyak saya, lalu saya tanya, ente hafal nggak Quran? Hafal Quran kata saya. Hafizul Quran, kamu hafal Quran? Enggak kata dia. Sudah selesai kata saya. Saya hafal Quran kata saya. Diam dia. Ala kulli hal seperti itu. Malah ya? Nah. Jadi kita kembali yang ketiga berdiri bagi yang mampu. Ada urutannya. Terus sampai nanti kalau tidak bisa duduk bermereng, tidur bermereng seperti seseorang jenazah yang dimasukkan dalam kubur. Boleh bermereng tidurnya pakai lambung kanan, boleh juga lambung kiri. Nah, setelah itu apa? Tidur bertelentang, kepala menghadap kepala di barat, kaki ke timur kalau kita di Indonesia seperti itu. Nah, ada aturan mainnya, semuanya ada. Kemudian yang keempat membaca suratul Fatihah seperti yang kita terangkan tadi ya. Dalam mazhab Syafi'i imam makmum wajib kedua-duanya baca Fatihah. Hanya satu masalah makmum boleh tidak baca Fatihah. Kapan itu? Dalam masalah masbuk. Itu pun panjang nanti masalahnya. Insyaallah kita akan bahas semuanya itu. Kemudian yang kelima ruku'. Dan yang keenam i'tidal. Nah, ada yang bertanya, kita pada saat kita i'tidal, di mana kita meletakkan tangan? Sami Allahu liman hamidah. Rata-rata kan kita meletakkan tangan di samping badan kita kan ya. Tapi ada orang yang Sami Allahu liman hamidah, kembali dia begini. Ada nggak di sini salat? Jamaah di sini ada nggak? Ada pernah. Ya Allah, Sami Allahu liman hamidah. Sebenarnya orang yang begitu di Indonesia itu ikut-ikutan dia. Nah, kalau kita ditanya kenapa tangan kita mesti di samping, tidak seperti ini, jawabannya adalah supaya membedakan yang mana al-qiyam,
yang mana i'tidal. Kalau al-qiyam berdiri tegak, tangannya di sini. Kalau i'tidal, tangannya di samping. Nah, kalau seandainya ada orang yang sami Allahu liman hamidah, dia kembalikan tangannya begini, dia niat itu sebagai al-qiyam berdiri tegak, niatnya bukan i'tidal tapi berdiri tegak, maka salatnya batal. Nah, oleh karenanya untuk membedakan yang mana al-qiyam, al-qadir berdiri tegak bagi yang mampu dengan i'tidal adalah kalau i'tidal tangannya di samping, kalau al-qiyam tangannya di bawah dada di atas pusat. Mudah dipaham kira-kira? Tapi saya pribadi tidak menyalahkan kalau ada orang sami Allahu liman hamidah taruh di sini, biarkan saja, saya tidak menyalahkan. Tapi kalau kita ditanya nih ya sama orang, kenapa tangannya di sini bukan di sini? Jawabannya adalah supaya membedakan yang mana al-qiyam berdiri tegak dengan i'tidal. Kalau i'tidal tangannya di samping, kalau al-qiyam adalah berdekap di dada. Di Mekah saya berapa kali, Mekah Madinah berapa kali orang berdekap. Ya, ada yang sholatnya begini-gini lah. Ada di Mekah tuh, Madinah ada aja. Salat yang begini ada, yang begini ada, yang begini aja. Di sini ada. Begini, mutar dia. Biarkan aja dia, kita tidak usah repot-repot. Nah, cuman kalau orang nggak ngerti ilmunya, ya tadi menyalahkan. Udah dipaham kira-kira ya? Kemudian yang ketujuh, sujud 2 kali. Sujud sebanyak 2 kali. Nggak boleh sujud sekali. Ada nggak salat sujud sekali? Sujud tilawah sekali, sujud syukur sekali. Ya, nanti sujud itu ada terbagi 4 sujud. Sujud itu ada 4. Sujud salat biasa, sujud tilawah, sujud sejadah orang kita bilang, sujud syukur, ya, sujud syukur. Kemudian yang keempat sujud sahwi. Ada 4 sujud. Nanti kita akan bahas, cuman yang kita bicarakan di sini adalah sujud sebanyak 2 kali. Dan itu mesti 2 kali, nggak ada sekali. Ya, kalau sekali, maka wajib dia tambah sekali lagi supaya menjadi 2 kali sujud. Yang ke-8, duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Nah, duduk yang disunahkan itu ada 2. Yang pertama duduk iftirash. Iftirash itu duduk seperti duduk tasyahud awal. Dan yang kedua adalah duduk tawarruk. Duduk tawarruk kata orang Banjar duduk lam alif jalalah. Kata orang Banjar duduk lam alif jalalah karena bentuknya seperti lam alif la ilaha illallah, bentuknya kayak gini lamnya. Nah, itu adalah disebut namanya duduk tasyahud akhir atau duduk tahiyat akhir. Orang kita bilang tahiyat akhir. 2 itu sunnah. Ada juga yang mengatakan tambahan duduk iga', tapi iga' yang sunnah. Nah, ada itu meletakkan, menegakkan kedua telapak kaki kanan dan kiri. Ada yang mengatakan sunnah, tapi yang kalau ini sunnah ya, tapi lebih afdal duduk iftirash. Bagaimana duduk iga' yang sunnah? Ya. Coba perhatikan. 2 telapak kakinya berdiri tegak. Itu namanya tawarruk, tasyahud akhir. Indah, tasyahud awal. Nah, tasyahud awal ini namanya iftirash. Ada yang kedua-dua telapak kakinya berdiri. Nah, ini. Ada juga yang begini. Orang Arab sering melakukan begini. Itu terutama bagi orang yang badannya kayak tangki Pertamina. Gendut. Sering melakukan itu. Nah, bedanya duduk iftirash dengan duduk tawarruk adalah kalau duduk tawarruk itu tidak ada lagi pekerjaan yang kita lakukan setelah duduk kecuali salam.
maka dianjurkan namanya duduk tawarruk. Duduk tasyahud akhir itu ya. Itu adalah duduk segala penutup. Alias kita tidak ada lagi melakukan gerakan kecuali hanya cuman salam. Tapi kalau seandainya kita masih ada melakukan gerakan yang lain, seperti menambah rakaat bagi orang yang masbuk, seperti orang yang sujud sahwi, maka duduknya duduk tasyahud awal atau yang kita sebut namanya duduk iftirash. Paham kira-kira? Makanya kalau ada orang yang sujud sahwi, duduknya adalah duduk iftirash, tapi bacaannya adalah bacaan tasyahud akhir. Udah dipaham kira-kira? Kemudian yang ke-9 membaca tasyahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah atau Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di situ sampai yang disebut tasyahud akhir. Ada dua versi, ada yang panjang, ada yang pendek. Itu yang panjang. Kalau yang pendek at-tahiyyatu lillah. Salamun alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Itu versi pendeknya. Dua-duanya boleh. Kemudian yang ke-10 melakukan duduk tasyahud akhir, duduknya atau yang kita sebut namanya duduk tawarruk. Duduk tasyahud akhir. Yang ke-11 membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW pada tasyahud akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekurang-kurangnya di situ. Sekurang-kurangnya di situ. Alias kalau seandainya ada orang baca wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Langsung dia salam, assalamualaikum, assalamualaikum, maka salatnya dianggap sah. Kemudian yang ke-11 membaca salawat kepada Nabi Muhammad di tasyahud akhir yang kita sebutkan tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian yang ke-12 mengucapkan salam. Salam cuma sekali. Assalamualaikum. Situ yang wajibnya. Assalamualaikum. Situ yang akhir dari wajib salam. Sedangkan warahmatullah menambahkan kalimat warahmatullah itu hukumnya sunnah. Nah, kalau seandainya ada orang membaca assalamu tut, tekan tut dia, assalamu tut, batal enggak salatnya? Maka salatnya batal, wudunya batal, dan wajib berwudu lagi dan wajib mengulang salatnya. Tapi kalau seandainya ada orang mengucapkan assalamualaikum tut, tekan tut nih, assalamualaikum tut, salatnya batal? Tidak, salatnya tetap tidak usah mengulang, semuanya sah. Nah ya, dan juga mengucapkan salam ini mesti benar. Assalamualaikum. Jangan mengucapkannya enggak benar. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Banyak imam yang seperti itu. Atau dia membacanya as-salam juga tapi enggak pakai tasydid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak sah juga. Bacaannya adalah assalamu, assalam pakai tasydid. Tidak boleh salamun alaikum, tidak sah, atau assalamualaikum enggak pakai tasydid juga enggak sah. Udah dipaham kira-kira? Dan yang ke-13 yang terakhir adalah tertib dari segala rukun-rukun salat. Dari takbiratul ihram, berdiri tegak ya, berniat, itu semuanya berurutan. Tidak boleh umpama orang sujud habis i'tidal ya, habis i'tidal dia duduk baru sujud. Tidak boleh. Atau dari Fatihah langsung sujud baru dia ruku. Tidak boleh. Berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud, berdiri.
Nggak boleh berdiri langsung sujud, kemudian ruku, kemudian i'tidal, nggak boleh. Kalau ada orang salat seperti itu, maka salatnya tidak sah. Nah, itulah secara global tentang masalah arkanus shalah, rukun-rukun salat. Insyaallah nanti kita akan bahas secara tafsiri secara mendetail ya, insyaallah di kesempatan yang akan datang. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertama kita menyinggung masalah sholat sambil berebah itu menghadap kiblat, artinya di. Tapi kalau pernah saya melihat di rumah sakit ada keluarga, karena rumah sakit kan posisinya di ranjang tidak menghadap kiblat, dia melakukannya tidak menghadap kiblat. Pertama itu. Yang kedua masalah ini di luar tema, masalah posisi jenazah kalau setelah wafat itu posisinya di mana? Karena saya juga berbeda-beda itu. Dan waktu sholat jenazah posisinya itu di sebelah kiri atau sebelah kanan? Waktu sholat. Waktu sholat jenazah. Kalau kita sholat itu wajib menghadap kiblat. Kita boleh tidak menghadap kiblat cuma satu masalah, yaitu sholat di dalam kendaraan. Itu pun juga kalau sholatnya sholat sunnah. Kalau sholat wajib tidak bisa. Wajib menghadap kiblat. Karena itu daripada syarat sahnya sholat. Nah, jadi kalau ada orang sholat di rumah sakit, maka dianjurkan kalau dia sholat sambil bertelentang atau sambil memberang, itu wajib untuk menghadap kiblat. Makanya cari posisi ranjang yang kira-kira bisa menghadap kiblat. Kalau tidak bisa, kan kursi ranjangnya ranjang rumah sakit itu kan ada rodanya tuh ya. Jadi ketika mau sholat diputar, ya. Ketika selesai sholat dikembalikan. Karena dia pakai roda aja, aman saja. Posisinya apa? Kalau dia bertelentang, kaki ke kiblat, kepala di timur. Kaki ke barat, kepala di timur. Tapi kalau dia bermereng, kepala di sana, di mana? Selatan atau utara sana? Utara ya. Utara, selatan di sana kakinya. Kepala di utara, kaki di selatan. Kalau seandainya tidak ada posisi untuk mutar. Diusahakan mutar. Usahakan mutar. Solusinya ya salat seadanya. Nanti kalau dia sudah sembuh, dianjurkan dia mengulang sholat. Ya, mengulang salat. Tapi tak paham loh kalau kita di rumah sakit itu insya Allah sudah paham itu rumah sakit itu. Dan hampir rata-rata sekarang kalau rumah sakit ranjang itu ada rodanya. Dan ranjangnya bisa berdiri bisa dongkrak. Nah, bisa berdiri gini badannya. Nah, kalau zaman dulu kan rumah sakit itu ranjang-ranjang besi yang enggak ada rodanya. Jadi kalau ranjangnya rumah sakitnya serem, bunyi-bunyi, krekek tengah malam. Wah, ada hantunya padahal cuma didorong angin. Cuman karena sudah sugestinya jelek, dikatakan ada hantunya. Kemudian tadi yang kedua apa? Ini masalah beda pendapat ya, beda pendapat saja. Di tempat kita, di orang kita, ulama menganjurkan kalau laki-laki kepalanya di kiri, kalau perempuan di kanan ya. Tapi kalau di Mekah, Madinah dan di mana-mana di Jawa atau di mana itu mau laki mau perempuan semuanya kepalanya di kanan, tetap di sana. Nah, tapi di tempat kita di Balikpapan ini ngikutin adat di Banjar, kalau laki-laki kepalanya di kiri, kakinya di kanan, kalau perempuan kepalanya di kanan, kakinya di kiri. Ala kulli itu fleksibel saja. Hanya kalau ada orang yang mau lakukan itu boleh, nggak mau lakukan itu juga nggak apa-apa. Ada saya pernah sholat sama Rinda, pas saya jamaah begitu, selesai sholat asar di Masjid Raya, tiba-tiba ada orang ngelihat saya, guru, jadi imam sholat jenazah. Nah, itu waktu itu kalau salah laki-laki. Saya lihat posisi kepalanya sebelah kanan, tidak dirubah-rubah. Saya juga tidak mau ngerubah-rubah karena mungkin adatnya begitu aja di sana. Ya, akhirnya sudah, selesai sholatnya tetap sah. Insyaallah ya, seperti itu. Cukup ya? Insyaallah kita sambung lagi. Keberangkatan umrah masih ada di akhir September, November dan Desember. Oktober penuh,
Siapa tahu ada yang kepingin berangkat umrah di akhir September ini atau akhir November atau akhir Desember. 12 hari 23 juta 32 juta ya. 12 hari 32 juta, 9 hari 29 juta. Dan siapa tahu ada yang kepingin haji furada tahun depan, tahun 2024, itu adalah 185 juta sudah dari Balikpapan. Siapa tahu ada yang kepingin haji furada, umrah haji ekonomis 185 juta sudah include dari Balikpapan. Harinya sebanyak 30 hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi